Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan bab jual beli. Pertama, kita lanjutkan berkenaan dengan syarat barang yang diakadkan kemarin. Ada 6 syarat. Yang pertama, barangnya bersih. Ini bukan barang kotor atau kemudian barang yang haram. Yang kedua, barangnya dapat dimanfaatkan. Artinya barangnya ada manfaatnya. Bukan barang yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, syarat barang yang diakadkan itu adalah milik orang yang melakukan akad. Artinya yang diperjualbelikan itu, yang dijual itu adalah barang miliknya sendiri. Jadi bukan menjual barang orang lain. Gitu kan enak. Tanah batur dijual gitu. Atau mobil batur terjalan, saya jual ke mobil gitu. Padahal bukan milik dia. Yang keempat, barang itu dapat diserahkan. Jadi mampu diserahkan oleh yang menjual. Jadi bukan barang yang tidak mampu diserahkan. Kemarin contohnya seperti kita menjual burung yang sedang terbang. Sebagus apapun burung itu, sekarang kan lagi booming itu, burung murai. Meskipun bagus, kalau memang bukan milik dia dan tidak bisa diserahkan, itu nggak bisa diperjualbelikan. Memang saya jual itu burung murai, noya dina tangkal anu. Gitu. Lalu yang kelima, sama-sama mengetahui barang. Jadi antara yang menjual dengan yang membeli itu sama-sama mengetahui. Lalu yang keenam, syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan atau yang diakadkan itu, sekali lagi dipertegas, itu ada di tangan. Ini ada di tangan. Jangan menjual ikan di dalam sungai. Atau jual ikan di dalam laut. Bahkan di balong, itu menang. Karena belum diketahui. Jadi barang jumlahnya belum diketahui. Da bahala keur melakna mah aya sakintal eta teh. Tapi kan tidak bisa dipastikan perjualbelikan itu sebelum dia diangkat. Bisa jadi beak kusero gitu. Atau kemudian mati tidak diketahui. Atau bisa dipancing ku batur. Berarti dari sakintal, lalu ketika diangkat malah menjadi setengahnya. Oke, tentang bersihnya barang kemarin sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah barangnya harus bermanfaat. Kalau tidak salah kemarin juga sudah kita sampaikan. Tapi sepintas kita ulas lagi. Syarat yang kedua, barang yang diakadkan itu harus bermanfaat. Jangan menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Model jual beli serangga, ular, tikus,
tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Gitu. Namun jual tikus got kan tidak bisa dimanfaatkan. Ular umpama kecuali kalau umpama dimanfaatkan kulitnya. Juga boleh menjual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Jadi kecuali tadi itu memang untuk bisa dimanfaatkan atau kemudian juga diambil manfaatnya, mungkin kulitnya atau apanya. Lalu yang pertanyaan berikutnya, boleh tidak menghargakan atau memasang harga barang yang rusak? Barangnya rusak, bukan second ya. Barang yang rusak. Dan kalau yang barang second itu artinya dia masih bisa jadi masih bagus gitu, tapi sudah diperjualbelikan dengan pihak ketiga. Menurut Imam Asy-Syaukani, bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berpendapat tidak wajib. Jadi barang yang memang diharamkan untuk diperjualbelikan itu memang tidak boleh untuk memasang harga. Ya karena memang ya diperjualbelikan nggak boleh, apalagi harus pasang harganya. Dan yang membolehkan memperjualbelikannya mengatakan wajib dihargakan. Jadi ada gini. Jadi ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh atau kemudian haram untuk menghargakan barang yang rusak. Kan? Tapi sebagian juga ya mengatakan boleh menghargakannya. Pendapat yang pertama itu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa tidak boleh memperjualbelikannya dan menghargakannya. Hanya kata Imam Malik, kategorinya bukan kategori haram, tapi kategorinya makruh, bahwa memperjualbelikannya hanya makruh saja. Itu makruh. Tidak sampai pada kategori haram. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, boleh memperjualbelikannya dan kerusakan harus ditanggung. Gitu. Jadi tergantung nanti akadnya gitu ya, nanti siapa yang menanggung kerusakannya. Gitu kan. Apakah yang penjual umpama menjual barang rusak dengan harga sekian, tapi nanti diterima setelah nanti diperbaiki umpama. Atau kemudian umpama diserahkan pokoknya saya kasih harga sekian gitu, persoalan nanti risiko untuk perbaiki kerusakannya silahkan nanti si pembeli. Itu tergantung nanti pada kesepakatan. Kemudian berikutnya, boleh tidak memperjualbelikan alat musik? Ya, kemarin itu pernah ramai berkenaan dengan ada yang mengharamkan musik. Termasuk di dalamnya adalah memperjualbelikan alat musik. Pada dasarnya memperjualbelikan alat musik itu boleh. Pada dasarnya. Selama yang dimaksudkan mendapatkan keuntungan yang halal atau keuntungan yang diperbolehkan dan halal, dan mendengarnya pun halal. Dengan demikian yang dimaksud yang mendapatkan manfaat yang dibenarkan hukum syara. Jadi pada dasarnya bahwa hukum memperjualbelikan alat musik itu adalah boleh atau mubah. Nah, selama memang barang-barangnya adalah barang-barang yang terbuat dari sesuatu yang halal, bukan dari barang yang haram.
Lalu menggunakan alat musik sambil bernyanyi itu juga diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Yang diperbolehkan itu gini. Secara hukum dasar, hukum asal, bahwa nyanyi itu boleh. Kecuali kalau dijadikan sebagai bahan permainan, olok-olok, dan kemudian untuk memalingkan orang dari mengingat Allah. Disebutkan dalam Al-Quran itu disebut liyudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa. Yang tidak boleh itu adalah yang nyanyian bisa memalingkan orang dari ingat Allah atau kemudian mendorong orang, merangsang orang untuk melakukan kegiatan perbuatan maksiat. Gitu. Itu tidak boleh. Naonnya contohnya gitu. Menyanyi belah duren bala si Jupe masuk kategori kan tuh. Sebab kan imajinasi orang itu bisa kemana-mana gitu kan. Nyanyian si Jupe almarhumah dulu itu belah duren sambil nyanyi itu kan berdesah-desah kayak begitu ya. Ya gitu. Mungkin bisa jadi itu kategori yang bisa wayat kakhizahu zwa dan yudilla an sabilillah. Jadi kriterianya itu aja. Jadi selain kalau tidak berdampak untuk memalingkan orang dari jalan Allah dan tidak membuatnya sebagai olok-olok, gitu kan? Nah maka boleh. Nah contoh lain yang diperbolehkan adalah pertama, ibu yang bernyanyi untuk anak-anaknya dan sebagai selingannya di tengah kesibukan. Kan kalau orang baheula mah biasa orang terbaik itu nyanyi gitu kan. Dan terkenal lebih kain mah nih nah bobo nih. Enggak tahu nyanyi apa gitu ya. Itu dalam kerangka untuk ngasuh anak gitu ya. Yang kedua, para pekerja dan buruh yang bernyanyi di tengah kesibukan dan kepenatan kerja untuk meringankan lelah dan guna menghidupkan sikap bekerja sama sesama mereka. Jadi boleh umpama nyanyi pekerja, umpama buruh, pegawai gitu nyanyi dalam kerangka menghalau kejenuhan kayak begitu, menghalau kejenuhan, dan kemudian untuk membangkitkan semangat kerja lagi kayak begitu, dan kemudian untuk menjalin kerjasama dengan yang lain. Nah, contoh yang ketiga yang diperbolehkan adalah bernyanyi pada saat pesta perkawinan untuk memeriahkan suasana. Tapi tadi itu, jadi memeriahkan suasana saja untuk bergembira, gitu kan. Nah, hanya tidak kemudian sampai pada bisa memalingkan orang dari mengingat Allah, dari jalan Allah. Liyudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa. Lalu yang keempat, bernyanyi pada hari-hari raya menunjukkan kegembiraan. Gitu. Jadi boleh itu dalam kerangka untuk memeriahkan umpama hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, meureun muludan gitu. Nah, boleh. Lalu bernyanyi untuk menggairahkan dalam jihad. Biasanya pasukan perang itu untuk membangkitkan semangat itu dengan nyanyian ya, tinggali tentara gitu, polisi itu kan berlari-lari model gitu kan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Itu untuk membangkitkan semangat untuk berjihad. Dan pekerjaan lain yang berdasarkan dan bertujuan taat sehingga kegairahan jiwa dan gairah bekerja tumbuh kembali. Jadi diperbolehkan juga untuk bernyanyi itu dalam kerangka agar memotivasi orang untuk beribadah, untuk taat. Ya, meureun di antaranya seperti lagu-lagu religi. Atau kemudian juga umpama lagunya Roma Irama yang banyak-banyak yang bernuansa religius kayak gitu, ada pesan-pesan
pesan-pesan religiusnya di situ, gitu. Untuk mendorong orang melakukan ketaatan. Yang tidak boleh itu adalah juga nyanyiannya, syairnya tadi menumbuhkan gairah, bukan gairah untuk taat, gairah untuk berjihad, tapi menumbuhkan gairah seksual gitu, atau kemudian menimbulkan asumsi-asumsi yang kotor dalam pikiran pendengarnya. Ya. Jadi ganawan sila dulu ayah nyanyi yang sudah hamil. Hamil 3 bulan itu apa ya? Gitu. Oke, apa alasannya dihalalkannya nyanyian? Yang pertama adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah, sedang di rumahnya ada 2 budak wanita yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, kepret gitu. Saat itu Rasulullah sedang menutup diri, sedang berkemul dengan pakaiannya. Lalu Abu Bakar kemudian memarahi keduanya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW membuka wajahnya, kan bahasa kitanya diharudung, gitu. Ketika dibuka wajahnya oleh Rasul, lalu kemudian bersabda, "Da'huma ya Aba Bakrin fa innaha ayyamu aid." Biarkanlah mereka, hai Abu Bakar, hari ini hari ulang tahun. Nah, jadi boleh hari-hari ulang tahun gitu, mendengarkan nyanyian, nyetel musik, atau kemudian panggil penyanyi gitu. Yang kedua, didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dalam salah satu peperangan. Waktu beliau kembali, seorang wanita datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, jika Allah menyelamatkanmu, aku akan memukul rebana di hadapanmu dan aku bernyanyi." Jadi ini ada hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah itu keluar untuk melakukan peperangan, lalu ada seorang wanita yang bernazar. Kalau Rasulullah kembali lagi dalam keadaan selamat, maka dia bernazar akan bernyanyi dengan mukul rebana. Lalu kemudian karena Rasul kembali lagi dan dalam keadaan selamat, lalu dia sampaikan kepada Rasul, boleh tidak? Lalu kata Rasul, in kunti nazarti fadribi. Jika kamu bernazar, pukullah rebana itu. Jadi boleh. Yang ketiga, didasarkan dari riwayat sejumlah sahabat dan tabi'in bahwa mereka dahulu mendengar musik dan nyanyian. Jadi para sahabat dan para tabi'in itu biasa mukul rebana dan kemudian juga mendengar musik dan nyanyian. Dari pihak sahabat antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far dan yang lain. Dari pihak tabi'in antaranya Umar bin Abdul Aziz, Syarih Al-Qadi, Abdul Aziz bin Masfamah, Mufti Madinah dan lain-lain. Jadi soal boleh tidak bernyanyi tadi boleh, pada dasarnya boleh. Termasuk boleh tidak jual beli alat musik, boleh. Pada dasarnya boleh. Tapi memang kebolehan itu ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Nyanyian dan musik itu batasannya adalah selama itu sebatas untuk menghibur, membangkitkan semangat, menghilangkan kejenuhan, lalu kemudian menghibur anak-anak, kayak gitu. Selama dia tidak sampai pada menimbulkan pikiran-pikiran kotor, asumsi-asumsi yang jelek, atau mendorong orang untuk melakukan maksiat, maka itu tidak boleh dilakukan. Lalu syarat
barang yang diakadkan. Yang ketiga kemarin itu adalah yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri atau yang diberikan izin oleh pemilik. Jadi tadi syarat sahnya akad itu adalah bahwa yang menjual itu adalah si pemilik barang itu. Jadi milik dia sendiri. Gitu. Atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin. Nilkia kasarnya ngeluarkan ya mobil lah, sing bang ngajualkan gitu. Nah, berarti sudah ada izin, jadi dia boleh meskipun bukan milik dia, gitu. Jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai'ul fudul. Jadi pertanyaannya, boleh tidak menjual belikan barang yang belum ada izin dari pemilik barang? Nah, di sini istilahnya disebut dengan bai'ul fudul. Bai'ul fudul. Nanti ada dua pendapat. Yang dimaksud dengan bai'ul fudul adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemiliknya. Jadi apa ya, dia kreatif gitu, yang menjual gitu kreatif, jika nama ya nama dijual halus dan kayaknya si pemiliknya setuju dan itu menguntungkan gitu. Lalu tanpa seizin pemiliknya lalu kemudian dijual gitu. Nah, seperti suami yang menjual milik istrinya. Milik maksudnya barang-barang perhiasan gitu ya, bukan milik istrinya. Tanpa izin istri atau membelanjakan milik istri tanpa izin. Jadi menjual milik istri barang bukan milik istri. Menjual barang milik istrinya itu atau membelanjakan milik istri kemudian tanpa izinnya. Contoh lain disebut dengan bai'ul fudul itu adalah seorang menjual milik orang lain yang tidak ada atau membeli tanpa izinnya seperti yang biasa terjadi. Nah, hukumnya gimana? Boleh tidak akad yang kayak begini? Akad fudul ini dianggap sebagai akad yang sah. Akad yang valid. Hanya mulai masa berlakunya tergantung pada kepembolehan si pemilik atau walinya. Nah, jadi berlakunya jual beli itu jadi gini. Bisa jadi akadnya itu sudah dilakukan sebelum ada izin. Tetapi keabsahan dari akad itu dianggap valid, dianggap sah akadnya bila sudah ada izin dari pemilik barangnya. Gitu. Nah, kalau diizinkan oleh pemilik barangnya, maka jual beli terjadi dan sah. Ya, tapi kalau umpama si pemiliknya tidak mengizinkan, ya maka tidak terjadi. Ya, harus ditarik ulang. Sebab keabsahannya bila syaratnya adalah bila ada izin dari pemiliknya. Bila diizinkan maka menjadi sah dia, itu kan terjadi akad jual beli. Tapi kalau tidak diizinkan pemiliknya maka batal gitu akad jual belinya. Pendapat ini berdalil kepada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Al-Bariti bahwa dia berkata, jadi Al-Bariti ini berkata, Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya 2 kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga 1 dinar. Dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah SAW kemudian berkata atau bersabda kepadaku, Barakallahu fi soqqati yaminika. Moga-moga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu.
Jadi kalau kemudian umpama bahwa akad jual beli itu kemudian menguntungkan, seperti gini, saya nyuruh seseorang untuk beli 1 kambing. Dalam perkiraan saya bahwa uang segini itu cukup 1 kambing. Nah, lalu kemudian ketika sampai umpama di pasar domba, umpama saya bisa mendapatkan 2 dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dengan uang segitu teh. Gitu. Atau kemudian saya beli 1 kambing gitu kan, sesuai dengan spek yang disyaratkan oleh si pemilik uang ini yang memerintahkan ini, tapi kemudian ketika sampai di pasar ternyata harganya lebih murah, gitu, lebih murah, gitu. Nah, artinya dombanya dapat sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati di awal, yang sudah dipersyaratkan oleh yang memerintahkan, yang menyuruh untuk membeli itu, tapi kemudian juga dia membawa juga uang sebagai lebih, gitu kan, dari harga kambing itu. Ini dengan karena pemerintah suruh ini saya kasih ini 5 juta untuk beli 1 ekor kambing, lalu sampai di pasar harganya 3 juta, itu kan ada lebih 2 juta, lalu 2 jutanya ditilep, gitu. Nah, dengan menyebut bahwa harganya ini adalah 5 juta, itu yang nggak boleh. Kemudian yang keempat, syarat keempat, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syarat. Yang keempat itu mampu menyerahkannya dan dapat dihitung pada waktu penyerahannya. Barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syarat dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual. Seperti tadi, seperti ikan yang berada di dalam air, dalam kolam. Itu kan tidak bisa ditentukan hitungannya. Sebab mereka nggak kelihatan. Jadi itu nggak boleh. Hal ini didasarkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, la tasharus samad filma fa innahu gharar. Janganlah kalian membeli ikan yang berada dalam air, sesungguhnya demikian itu terdapat unsur penipuan. Jadi kalau belum jelas jumlahnya, hitungannya, itu nggak boleh diperjualbelikan dan itu tidak sah jual belinya. Sekali lagi, kenapa kemudian itu tidak diperbolehkan? Karena memang ada unsur horor, istilahnya itu. Jadi unsur horor itu adalah unsur penipuan yang bisa merugikan pihak tertentu. Nah, sebab prinsip berniaga dalam ajaran Islam itu saling ridho, saling menyenangkan, saling membahagiakan, saling membantu, dan tidak ada unsur penipuan, itu kan, ada unsur merugikan pihak-pihak tertentu. Ya, termasuk di dalamnya kayak begini, bukan hanya soal ikan, umpama sesuatu yang tidak bisa dihitung, jumlahnya, ukurannya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Seperti umpama, selain dari ikan tadi, itu. Yang kedua umpama menjual susu, itu yang masih di susu sapi maksudnya. Ya, yang masih di nenennya gitu. Itu belum keluar susunya. Kalau saya jual susu di susu sapi saya gitu. Tapi masih di tempatnya gitu. Masih di wadahnya, di sarungnya gitu. Sebab belum bisa ditentukan jumlahnya kayak apa, berapa. Kalau liter berapa liter itu kan, sebab persoalan banyak atau tidaknya isinya itu tidak hanya terlihat dari sisi besar kecil wujud luarnya,
Sebab senajan gede oge da lain kabeh susu isinya. Gitu. Saya jual segini lah gitu. Kira-kira sekian liter teh isina gitu. Sawadah teh gitu. Udah gede itu wadah. Jajan tentu itu udah gede wadah isina seeutik bisa jadi. Wadahna leutik tapi isina loba bisa jadi gitu. Gitu. Nah, sebab tadi itu kenapa kemudian tidak boleh karena memang ada unsur horor di situ. Ada unsur penipuan, ada unsur kerugian dari pihak tertentu. Jadi kalau mau keluarkan aja dulu, diperah dulu, kan ketahuan, 1 liter, 2 liter gitu udah ketahuan. Lamun dina wadah nakene kan belum jelas seberapa sih jumlah susunya itu. Oke. Oh, enggak. Oke, boleh. Ya. Uh-uh. Ya, kemarin kita sudah pernah sampaikan itu ya yang kayak begitu disebut dengan jual beli ijon. Kemarin itu, nah hanya gini, boleh tidak menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Ada 2 kategori. Yang pertama tidak boleh kalau dia jangka untuk panennya masih panjang. Ya, jadi masih putik nakene, komo masih kembang nakene, umpama lalu kemudian dijual, itu nggak boleh, haram. Sebab meskipun lebet, itu kembangna jadi nama engke panennya cantang tu sakitu. Hujan gede, angin gitu, rontok kabeh. Kan rugi yang beli. Nah, kecuali kalau begini udah siap panen. Kalau udah mau siap panen atau seminggu dari panen, lalu kemudian umpama diperjualbelikan. Soklah nih siap panen seminggu dari hampir dipastikan tidak akan banyak berkurang. Nah, lalu sok taksir bentun sabaraha. Nah, kalau udah siap panen boleh. Sebab itu berdasarkan perkiraan meskipun tidak bisa dihitung satu-satunya. Tapi sudah bisa diperkirakan berdasarkan pikiran. Nah, di kampung itu kan memang tukang taksir teh. Dan jadi kalau ada mau jual buah-buahan, jual dari nawon itu panggil tukang taksir yang memang sudah tidak terlalu banyak meleset. Meskipun tidak bisa dihitung barangnya dari tangkal kene, tapi itu sudah bisa naksir, perkiraan sekian kintal. Gitu. Nah, kalau sudah siap panen boleh. Ya. Ya. Betul. Yang menjadi syarat dasar dalam akad jual beli itu adalah ridho sama ridho. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan dengan antara dimingku. Jadi suka sama suka di antara kalian. Jadi sama-sama ridho. Hanya memang kategori sama-sama ridho itu juga ada batasannya. Gitu. Ada batasannya juga, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Senajan ridho dengan ridho. Panai teh anu sok hamil teh heula ti ridho jeung ridho eta ge. Gitu kan? Ya, sama-sama enak, tapi karena itu sesuatu yang dilarang ya haram boleh dilakukan senajan ridho. Ya, anggar haram gitu. Anggar haram. Jadi memang ada batasan-batasannya. Kan saya ridho, itu ridho. Saya ngeunah, itu ngeunah. Naon salah nak? Kan nggak bisa begitu karena memang barangnya sendiri udah nggak boleh.
itu udah haram untuk dilakukan senajan pada itu. Gitu. Nah, diantaranya jual beli itu batasannya itu meskipun sama-sama ridho kayak begitu, tetapi sesuatu yang masih jauh kemungkinannya untuk ini sekian bulan deh itu rek panen, cara kembang, lalu perjualbelikan itu nggak boleh. Itu disebut dengan haram. Itu kan disebut dengan ijon. Ijon itu pada dasarnya adalah haram. Jual beli ijon itu nggak boleh. Enggak. Oh iya. Ketika kita sebagai konsumen sebelum transaksi kita akan disediakan secara semu barangnya akan kita kan ada dua mekanisme, ada yang transfer ada yang seperti ketika kita sudah menyepakati dengan konsumen dengan pihak penjual itu kita sama-sama melihat barang tapi barangnya tidak semu hanya bentuk gambar ya. Nah, ketika kita disepakati barang itu A, B, dan A, B, harganya 32. Ketika ada barang coding, berarti kita ada terjadi transaksi di ini. Nanti banyak tempat. Saya di sini saya mempertanyakan keabsahannya hukumnya seperti apa. Ketika barang yang sampai sama kita kan ini barang yang kita ada di kamar itu. Yang kedua kita juga tidak boleh melihat itu barang kita masih dikukus. Nah itu kan akan merugikan untuk konsumen. Nah, tetapi karena kita hari ini di masyarakat beredar nggak bayar aja, jadi banyak kerugian. Tapi konsumen masih menerima aja dari situ. Nah kemudian seperti apa itu kalau kita melihatnya tadi yang disebut, karena banyak yang merugikan konsumen. Baik. Jual beli online. Gitu ya. Jual beli online. Ya persoalan COD atau kemudian via transfer itu teknik pembayaran. Boleh tidak jual beli online? Pada dasarnya boleh. Selama masing-masing sudah tahu tentang spesifikasi dan karakteristik barangnya. Jadi sudah tahu tentang jenis barangnya, dengan karakteristik barangnya, speknya, kayak begitu. Nah, lalu ketika umpama kita pesan, apakah melalui COD atau kemudian transfer langsung, kayak begitu, maka di situ nanti ada hak pilih, ada khiar masa khiar itu dari si pemesan. Jika umpama barang yang datang itu sesuai dengan spek yang dijelaskan atau yang digambarkan, gitu, di aplikasi di situs di TikTok atau apalah kayak begitu, dan si pembeli itu sudah merasa sesuai, ya maka menjadi sah jual belinya, akadnya. Nah hanya kalau kemudian berbeda dengan speknya, loh di iklan kok begini, tapi barang yang datang kok jadi beda gitu. Maka di situ juga ada tergantung kepada si pembeli. Tergantung pada si pembeli. Kalau kemudian pembeli mau menerima dengan barang yang seperti itu, maka sah terjadi. Tapi kalau kemudian dia tidak menerima, dia punya hak untuk mengembalikan. Sebab bahasan berikutnya pertanyaan itu. Jual beli barang tidak ada di majelis akad. Boleh menjual belikan barang yang ada pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat. Jadi barang ketika akad terjadi, barangnya nggak ada di tempat. Dengan syarat kriteria bahwa barang tersebut sudah diketahui rinciannya dengan jelas. Jadi gambaran barangnya, ciri-ciri barangnya sudah diketahui. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah. Nggak ada masalah ya. Dan jika berbeda, pihak yang tidak menyaksikan, salah satu pihak yang melakukan akad itu boleh memilih. Menerima atau menolak. Jadi boleh, kalau umpama sesuai ya, berarti ya nggak ada masalah kan. Sah akad terjadi.
Tapi kalau kemudian tidak sesuai, maka dia boleh memilih gitu, menerima atau kemudian menolak. Ya, tapi kalau ribet lah balik deh gitu kan. Baiklah gitu. Ya kalau memang dia yang mau menerima ya boleh. Ya, artinya gini, bahwa peristiwa akad jual beli itu udah terjadi dan itu sah. Hanya bahwa persoalan kalau kemudian pihak penjual itu melakukan penipuan sengaja, speknya tidak sesuai dengan yang ada di gambar kayak begitu, itu urusan dia, dosa dia. Gitu. Itu dosa dia. Gitu. Jadi dosanya dosa nipu, membohongi. Ya, gitu. Ya, diperbolehkan. Ya, akan jual beli online kayak begitu itu diperbolehkan. Tapi tadi diantaranya ada syaratnya spek barangnya sudah diketahui lagi. Nah, dalam istilah fikih itu ada kan yang disebut dengan kemarin kalau tidak salah sudah pernah disampaikan disebut dengan istilah jual beli salam. Jadi jual beli salam itu barang yang belum ada diterima, gitu ya. Tetapi spesifikasi barangnya sudah diketahui. Gitu. Kemarin saya nyontohkan bala-bala Pak Manto. Gitu kan. Kan sudah diketahui bala-bala itu kieu gitu. Dan ukurannya sekian. Kan lobana kalau belum matang gitu atau belum digoreng kan suka pesanlah 10.000 gitu. Bayar. Ini kan gitu. Nah, itu sebutnya jual beli salam. Dan itu diperbolehkan gitu dalam Islam. Yang tidak boleh itu adalah jika barangnya belum diketahui. Gitu kan. Ciri barangnya, spek barangnya belum diketahui. Itu yang tidak boleh. Betul. Oke. Nah, jadi hadisnya begini tadi dasarnya. Itu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man isyara syai'an lam yarahu falahul khiyar idza ra'ahu." Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya langsung, hanya bentuk gambar di antaranya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya. Jadi boleh memilih diterima atau kemudian menolak. Gitu. Maka udah mau isya. Nah. Oke, yang penting barangnya sudah diketahui oleh si pembeli. Kalau kendaraan itu kan relatif agak kompleks ya, terlebih lagi yang beli umpama tidak tahu tentang urusan mesin, urusan itu kayak begitu, lalu kemudian dia beli, oke lah, selama dia memang setuju bahwa kemudian nanti ada sesuatu yang tidak diketahui, umpama ada kerusakan yang tidak diketahui, umpama dan termasuk juga si itu tidak menyembunyikan begini apa adanya gitu, maka itu sah-sah saja selama dia mau. Kecuali kalau dia menyebutkan barang jelek disebut bagus, itu yang nggak boleh. Gitu. Gitu. Ini bagus, keneh gitu, tapi dia tahu ada kerusakan di situ, itu yang nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sahabat Rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillah alamin hamdahi wa fi ni'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.